Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 14 Februari 2021, kita akan melaksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Sebelum beribadah, mari kita memperhatikan warta sejenak. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum beribadah. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari NKB nomor 5 bait pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian nats pembimbing. Mari kita memuji Tuhan dengan membaca kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6, kita baca sebagai pujian berbalasan bagi Tuhan. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian pembacaan kitab Mazmur. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dalam kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa secara pribadi.
Tuhan, Engkau memanggil kami untuk mencari perkara-perkara yang di atas lebih dahulu, di mana Kristus ada. Kami mengaku Tuhan, karena takut dan khawatir, kami mendahulukan mencari apa yang kami makan, apa yang kami minum, dan apa yang kami pakai. Ampunilah sikap takut dan khawatir kami yang tidak beralasan. Kami mohon ampun karena kami sering kali lebih takut kepada penguasa dunia daripada takut kepadamu. Ampunilah ketidakpedulian kami terhadap penderitaan dunia. Bangkitkanlah kami untuk hidup dalam dan dari kuasa-Mu, serta menyatakan keprihatinan kami dengan tindakan terhadap penderitaan manusia. Ampuni dan pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah yang dinyatakan dalam Yesaya 43 ayat 25 sampai 26. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Demikian firman Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru yang dinyatakan dalam Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Demikian petunjuk hidup baru. Terpujilah Tuhan. Amin. Sambutlah penebusmu.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di hadapan-Mu. Engkau begitu baik bagi hidup kami, mengasihi kami, dan memelihara kehidupan kami. Ya Allah, ungkapan syukur kami nyatakan dalam ibadah kami di hadirat-Mu pagi ini. Kiranya ibadah kami berkenan bagi Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hati kami dituntun dan dipersiapkan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, dan benih-benih kebenaran firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan-Mu. Karena Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita pagi ini, Minggu 14 Februari 2021, diambil dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai ayat 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kedewasaan iman dinyatakan dalam kehidupan yang berfokus kepada Kristus. Kedewasaan iman dinyatakan dalam seberapa banyak pengaruh dari Injil Kristus nyata dalam kehidupan kita. Korintus yang dilayani oleh Rasul Paulus dalam pekabaran Injilnya seharusnya sudah menjadi jemaat yang dewasa dari apa yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi dalam kenyataannya, Korintus adalah jemaat yang imannya bahkan dikatakan tidak bertumbuh karena mereka masih hidup dalam keinginan daging. Jemaat Korintus selalu rentan terhadap pertikaian dan perselisihan. Mereka masih dikuasai oleh keinginan-keinginan daging yang lebih berusaha membangga-banggakan diri mereka sendiri, kelompok mereka sendiri, suku dan golongan mereka sendiri. Terkadang mereka dipisahkan oleh berbagai hal yang menyangkut kedagingan. Hal sedemikian semakin nyata bahwa jemaat Korintus belum dewasa di dalam iman. Mengapa mereka dikatakan tidak dewasa? Karena Injil Kristus tertutup bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berbicara dengan tegas kepada jemaat di Korintus karena mereka sering diombang-ambingkan roh-roh pertikaian. Dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Injil Kristus adalah Injil yang menekankan kasih. Injil Kristus adalah Injil yang menekankan kehidupan penuh damai sejahtera, yang menyatakan kerajaan Allah nyata. Maka ketika jemaat
Korintus hidup dalam pertikaian dan perselisihan, maka gambaran bahwa benar Injil Kristus itu tertutup dalam kehidupan mereka. Tidak berbuah dan tidak berdampak. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan tegas Rasul Paulus, Injil itu masih tertutup bagi kamu jika kamu masih sering dipengaruhi oleh roh pertikaian. Injil itu masih tertutup bagi kamu jika Injil itu tidak mengubahkan kehidupanmu yang senantiasa masih larut dalam keegoisan, menekankan kelompok, mengutamakan kehendak, dan tidak mau mengalah untuk mencapai perdamaian dan kehidupan rukun. Injil itu masih tertutup dalam kehidupanmu jika Injil itu tidak menghasilkan buah yang manis dalam kehidupanmu, yang menciptakan atau menghadirkan sukacita dimanapun dan kapanpun kamu berada. Terlebih di tengah-tengah persekutuan dalam gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Maka Rasul Paulus dengan tegas menekankan kepada jemaat di Korintus, kamu masih berada dalam roh pertikaian, Injil Kristus tidak berdampak atau tertutup dalam kehidupanmu, dan engkau tidak menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati bahkan oleh dirimu sendiri, oleh kelompokmu, terlebih tidak menjadi kenikmatan bagi Tuhan. Jika kita kaitkan atau kita hubungkan dalam kehidupan kita, bahwasanya Injil Kristus telah lama kita dengar, Injil Kristus telah lama diperdengarkan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimanakah Injil Kristus itu mengubah kehidupan kita sehingga di tengah-tengah keluarga kita tercipta kedamaian, tercipta keharmonisan, tercipta kasih, tercipta sukacita. Jika hal itu tidak terjadi atau tidak nyata dalam kehidupan keluarga kita, perhatikanlah Bapak Ibu, bahwa Injil itu benar-benar tertutup dalam kehidupanmu. Maka Injil yang tertutup akan mengarah kepada kebinasaan. Dikatakan oleh Rasul Paulus, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Mereka akan binasa karena mereka akan masuk ke dalam penghakiman Kristus yang tidak berbuahkan buah yang manis dalam kehidupannya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi mereka yang Injil itu tertutup sungguh nyata kalau kita perhatikan dalam ayat 1 dan 2 dalam perikop kita. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Inilah perilaku-perilaku yang nyata dalam kehidupan jemaat di Korintus, yang hidup mereka tidak diubahkan oleh Injil Kristus. Maka perilaku-perilaku yang licik yang memalsukan firman Allah tentunya mengarah kepada kebinasaan. Tidak akan pernah hidup di dalam damai sejahtera. Orang-orang yang hidup dalam kelicikan dan memalsukan kebenaran firman Allah, dimanapun dia berada, pasti hidupnya akan mengecewakan bagi orang lain. Jangankan bagi Tuhan, hidupnya akan mengecewakan bagi orang lain. Maka kita diarahkan dan diingatkan Bapak Ibu, supaya bagaimana Injil Kristus itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita, merubah kehidupan kita, agar hidup dalam kebenaran, hidup menyenangkan bagi sesama dan Tuhan. Sehingga kita tidak diarahkan kepada kebinasaan dan kehancuran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan tegas juga Rasul Paulus berkata bahwa Injil yang tertutup mengarah kepada kebinasaan, dan mereka-mereka yang diarahkan kepada kebinasaan itu adalah orang-orang yang telah dibutakan ilah zaman. Dalam ayat 4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini.
yang dibutakan oleh ilah zaman ini, yang lebih fokus kepada kesenangan sendiri, yang lebih fokus kepada kenikmatan badaniah, dan tidak memikirkan bagaimana mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dan ini ditegaskan oleh Rasul Paulus bagaimana jemaat di Korintus itu yang telah menyatakan diri mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi mereka masih berusaha atau masih hidup dalam kenikmatan badaniah. Mereka masih suka mabuk-mabukan, pesta pora, dan bahkan melakukan perbuatan jinah dalam kehidupan mereka. Itu dianggap oleh Rasul Paulus sebagai ilah zaman sekarang yang mempengaruhi kehidupan umat dan tidak bertahan di dalam kekudusan dan kebenaran. Dan mereka akan terarah kepada kebinasaan karena Injil Kristus tertutup bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang yang akan terarah kepada kebinasaan disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa mereka tidak melihat Injil Kristus sebagai cahaya kemuliaan Allah yang memberikan terang bagi kehidupan mereka, yang mengarahkan jalan hidup mereka untuk terarah kepada cahaya kemuliaan Allah yang menggembalakan kehidupan mereka untuk hidup dalam pemeliharaan dan tuntunan Allah. Kembali ditegaskan dalam ayat 4. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Maka orang-orang yang hatinya telah tertutup dengan ilah zaman ini, yang terarah kepada kenikmatan badania, yang dibutakan oleh ilah zaman sekarang, maka mereka sampai kapanpun matanya tidak akan pernah terbuka untuk melihat cahaya kemuliaan Kristus yang telah bersinar atasnya dan yang menjadi gambaran kemuliaan Allah. Sehingga selamanya mereka berada dalam kegelapan dan hidup dalam kungkungan dosa. Terkadang Bapak Ibu yang terkasih, kita menyatakan hidup kita sebagai umat yang telah diperkenankan Allah. Umat yang telah dibaharui Allah. Umat yang telah ditebus oleh Allah. Umat yang telah diampuni oleh Allah. Tetapi benarkah kehidupan yang telah tertebus, kehidupan yang telah diampuni, kehidupan yang telah dibaharui nyata dalam praktek kehidupan kita? Terkadang itu hanyalah ungkapan-ungkapan bahasa rohani yang dinyatakan dalam pengakuan-pengakuan iman di bait suci, di gereja. Tetapi ketika kita keluar, berada di tengah-tengah dunia, kita jauh dari kebenaran, hidup menyenangkan, memuaskan hawa nafsu badania. Jika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, maka benar kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus sedikit pun tidak menyinari kehidupan kita. Dan kita tidak dapat melihat bahwa Yesus yang adalah keselamatan kita adalah Allah yang telah membaharui kehidupan kita, menganugerahkan kebenaran bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu adalah gambaran kehidupan jemaat di Korintus. Dan diharapkan kita sebagai umat yang telah dibaharui Kristus jauh dari perilaku-perilaku sedemikian. Kita diharapkan bahwa kita yang telah menerima Injil Kristus terbuka terhadap Injil Kristus dan mau dibaharui oleh Injil Kristus untuk melihat cahaya kemuliaan Allah, dan di dalam terang cahaya kemuliaan Allah lah kita berjalan. Kita lalui hari-hari kehidupan kita dalam terang cahaya kemuliaan Allah yang nyata dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka benar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sehingga dalam gelap akan terbit terang yang akan menerangi kehidupan kita.
Sehingga perjalanan kehidupan kita diterangi cahaya kemuliaan Allah. Sehingga ketika kita berhadapan sekalipun dengan bayang-bayang maut atau kesusahan, kesulitan, dan berbagai beban dalam kehidupan, kita tidak akan pernah terperosok dan jatuh. Karena cahaya kemuliaan itu akan mengarahkan kita jalan mana yang harus kita tempuh. Di mana pada ujung perjalanan itu, tangan Tuhan akan menyambut kita untuk memberikan kelegaan dan sukacita. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, melihat cahaya Kristus dalam kegelapan kehidupan kita yang akan menghantarkan kita, yang akan memberikan arah jalan bagi kita untuk menemukan kasih sayang Allah dalam Kristus Yesus yang selalu berkenan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Sehingga kita tidak larut dalam kegelapan dunia dan tidak fokus dalam kegelapan dunia, tidak fokus dalam berusaha untuk melakukan kenikmatan badania, tetapi lebih fokus kepada melihat cahaya Allah yang akan menerangi kehidupan kita, sehingga perjalanan kehidupan kita diarahkan untuk menikmati kasih sayang Allah dalam segala situasi yang kita hadapi. Sehingga kita tidak pernah gemetar atau takut gentar terhadap situasi, karena kita tahu cahaya kemuliaan Allah menuntun kita untuk tidak pernah jatuh karena berbagai kesulitan dan tantangan. Tetapi cahaya kemuliaan Allah akan senantiasa mengarahkan mata kita kepada Allah yang siap untuk mengulurkan tangannya, memegang kita, menuntun kita agar tiba di tempat yang kita tuju. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang yang diarahkan kepada cahaya kemuliaan Allah akan selalu melihat Kristus yang penuh cinta kasih dan mau berkorban bagi manusia. Maka demikian juga kehidupan umat yang melihat cahaya kemuliaan Allah tidak lagi fokus kepada kenikmatan dirinya sendiri, tetapi fokus bagaimana untuk menyenangkan orang lain yang bersama dengan dia. Sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus yang telah berkorban datang ke Korintus memberitakan Injil Kristus, melayani jemaat, melayani Tuhan Yesus, tetapi ia masih sanggup berkata kepada jemaat di Korintus itu, menjadi hamba bagi kamu karena kehendak Kristus. Karena Rasul Paulus telah melihat cahaya kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus yang merendahkan diri itu, maka ia juga mau melakukan kehendak Yesus, menghambakan diri sebagai pelayan, sebagai hamba bagi jemaat Kristus. Karena ia tahu apa yang ia lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Kristus Yesus bagi kehidupannya. Maka pekerjaan pelayanan itu tidak lagi berfokus kepada dirinya sendiri, tetapi fokus kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Dan Paulus menyadari bahwa ia melayani Kristus di dalam jemaat, maka sebagai pelayan jemaat, ia adalah hamba. Maka Paulus menghambakan diri kepada jemaat itu sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat. Itulah hidup yang dibaharui. Itulah hidup yang menerima terang cahaya Injil Kristus. Mau menjadi hamba bagi sesamanya. Dan jika hal itu terjadi dalam kehidupan bergereja, dalam pelayanan di gereja, jika masing-masing berlomba untuk memperhambakan diri bagi sesamanya, alangkah indahnya persekutuan yang rendah hati itu. Alangkah indahnya persekutuan yang selalu berusaha untuk duduk bersama, melayani bersama. Sehingga semuanya akan mendapatkan
pelayanan yang terbaik. Dan jika hal itu juga terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, jika masing-masing anggota keluarga menghambakan diri satu dengan yang lain, maka keluarga itu adalah keluarga hamba, keluarga yang melayani, yang berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain. Pasti keluarga itu akan menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan karena masing-masing hidup dalam kerendahan hati. Itulah yang ingin disampaikan kepada kita dalam melihat cahaya kemuliaan Allah, melihat atau mendengar Injil Kristus yang adalah cahaya itu, melakukan apa yang diinginkan oleh Allah dalam Injil itu. Injil yang menjadi kabar baik, Injil yang merendahkan diri, Injil yang membaharui kehidupan umat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka sesuai dengan tema kita dalam ibadah kita, perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Kita diharapkan dengan Injil Kristus yang adalah terang kemuliaan Allah itu, maka gereja menjadi terang, mewartakan pelayanan bagi sesama, mewartakan kemurahan bagi sesama, mewartakan kebaikan bagi sesama, mewartakan kebenaran firman Allah bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan. Dan itu akan sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan anggota jemaat itu, di tengah-tengah persekutuannya di keluarganya dan sesama anggota gereja. Hidup menjadi terang, menyatakan Injil Kristus dalam kehidupannya dengan berusaha melakukan kebaikan, kebenaran, firman Tuhan tanpa ada kelicikan dan kepalsuan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hidupmu kepada Injil Kristus. Hiduplah di dalam terang Injil Kristus dan nyatakanlah terang itu dalam kehidupan penuh kasih, kehidupan saling melayani di dalam persekutuanmu di gereja dan keluarga, sehingga hidupmu benar-benar menjadi cerminan tubuh Kristus yang memberkati bagi dunia. Inilah tugas dan panggilan kita sebagai pengikut Kristus yang telah menerima kebenaran, hidup dalam kebenaran, yang telah menerima terang, hidup dalam terang, yang menerima kasih, hidup dalam kasih, yang menerima pengampunan, hidup di dalam pengampunan terhadap sesama, yang menerima pembaharuan hidup, berusaha melakukan pembaharuan di dalam persekutuannya dengan sesama. Kiranya cahaya terang Injil Kristus menyinari kehidupanmu sehingga hidupmu menyenangkan bagi Allah dan sesamamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Kami telah melihat cahaya Injil Kristus yang membaharui kehidupan dunia, yang menyelamatkan kami, yang mengubahkan hidup kami. Biarlah Injil Kristus terbuka bagi kami dan nyata dalam kehidupan kami, sehingga hidup yang dibaharui akan kami nyatakan dalam kehidupan kami. Hidup yang telah dikasihi akan nyata ketika kami saling mengasihi. Hidup yang telah diampuni akan nyata ketika kami saling mengampuni. Terima kasih Bapa di sorga. Buah-buah kebenaran Injil akan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di gerejamu maupun di rumah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Membawakan
Marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia menerima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapuskan. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Di sinar surya aku bersuka, dan ku hayati hidup kekal. Aku bersyukur atas rahmat-Nya, dalam kasih-Nya ku dikenal. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapuskan. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati dan tangan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289 bait pertama dan ketiga. Tuhan pencipta semesta, Allah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang oleh karena
Kasih karunia-Mu yang melimpah telah mengaruniakan segala sesuatu bagi kami. Kami memohon terimalah persembahan umat-Mu ini. Ingatlah dalam kasih-Mu mereka yang telah memberikan persembahan dan yang mempergunakannya. Berkatilah persembahan ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebijakan di antara sesama manusia dan demi perluasan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam dua syafaat. Mari kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa. Kami mau menaikkan syafaat kami bagi Tuhan. Kami mau menyampaikan permohonan kami bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menyendengkan telinga-Mu untuk seruan kami minta tolong. Dan mengulurkan tangan-Mu untuk meraih kami, untuk menjamah kami, mengurapi kami, memberkati kami. Ulurkan tangan-Mu ya Bapa, untuk mengangkat setiap beban kami, agar kami mendapatkan kelegaan. Ya Allah Bapa di sorga, Kau melihat persekutuan kami, jemaat-Mu Pengabdian Kasih, yang saat ini beribadah di rumah kami masing-masing, karena situasi sulit yang kami hadapi, karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berkatilah kami di rumah kami. Kiranya ibadah kami berkenan bagi Tuhan, dan firman-Mu berbuah dalam hidup kami. Persembahan pujian yang kami nyanyikan, dengan keterbatasan kami, kesederhanaan kami, berharga di mata Tuhan. Tuhan, kami mau menyerukan permohonan kami. Dengarkanlah kami Bapa, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, tolong Tuhan, Engkau dengarkan mereka. Jika mereka bergumul akan kebahagiaan, berikanlah kebahagiaan. Jika mereka bergumul akan hidup saling mengasihi, ubahkan hati mereka, agar mereka mampu untuk saling mengasihi, untuk memberikan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, berkati pekerjaan jemaat-Mu. Kiranya setiap pekerjaan mereka boleh mereka lakukan dengan baik dan menghasilkan yang terbaik, sehingga kebutuhan jemaat-Mu terpenuhi, dan jemaat-Mu bahkan hidup dalam kelimpahan karena kemurahan Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati setiap pekerjaan mereka. Kiranya oleh karena berkat-Mu, setiap usaha pekerjaan itu semakin berkembang, karena kasih, karena tuntunan Tuhan. Berkati anak-anak jemaat-Mu yang masih dalam proses pendidikan, baik di tingkat SD hingga perguruan tinggi. Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak jemaat-Mu. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan kepada anak-anak jemaat-Mu. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Maka di dalam takut akan Tuhan, anak-anak jemaat-Mu memperoleh hikmat pengetahuan. Sehingga dalam hikmat Tuhan, mereka boleh menggapai setiap impian dan cita-cita mereka. Bantu anak-anak jemaat-Mu yang saat ini bergumul untuk menyelesaikan karya tulis mereka, skripsi mereka, tesis mereka. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, mereka boleh berhikmat untuk menyelesaikannya dengan baik. Yang bergumul karena pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, tolong ya Tuhan, Kau berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Yang bergumul akan kebahagiaan karena kehadiran anak, tolong Tuhan Kau berkati buah kandungan mereka, sehingga mereka boleh mengandung dan melahirkan anak. Yang bergumul akan pasangan hidup, tolong ya Tuhan, Engkau berikan, Kau pertemukan mereka dengan orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Sehingga setiap anak-anak jemaat-Mu yang sepatutnya telah membangun rumah tangga, menemukan pasangan hidup mereka, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang taat dan rajin beribadah, dan yang saling mengasihi dengan anak-anak jemaat-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tolong ya Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau urapi dan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Kami percaya bahwa Engkau Yesus adalah Sang Maha Tabib. Kiranya oleh kemurahan-Mu, jemaat-Mu yang sakit akan mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Kami serukan jemaat-Mu di hadapan Tuhan. Kiranya mereka
boleh mendapatkan kemurahan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Berkatilah Ibu Iponi Rosari, Ibu Ruth Ivana Priscilia Siringoringo, Ibu Adriana Kampi, Bapak Heri Sitompul, Saudara Briananda, Bapak Preslin Simatupang, Ibu Agnes Siregar, Ibu Perasa Hetapi, Bapak Simanung Kalit, Ibu Ana Bintang Siregar, Ibu Nur Cahaya Ginting, Ibu Rotua Ida Manik, Ibu Ida Lamture Simatupang, Saudari Irdila Regiteta Ketaren, Opung Risma Ulibo Rusinaga, Bapak Paidres Pais, Ibu Kiti Siregar, Ibu Risma Sianturi Tambunan, Bapak Joseph Eric Thompson Tobing, Bapak Regi Sebastian, Bapak Edwin John Limangulu, Bapak Triatmo, Ibu Theodora Huta Barat, Ibu Diana Marbun, Ibu Hotna Marpaung Sitorus, Ibu Ana Leswati, Ibu Maria Purba, dan Bapak Amarbun. Tuhan mengurapi mereka, berikan kesembuhan, pemulihan. Kau berkati obat-obatan, makanan, minuman, terapi-terapi, semuanya menjadi perpanjangan kuasa Tuhan untuk menjamah, mengurapi, dan menyembuhkan mereka. Demikian juga berkati Saudara Pajar Leo Petra dan Jericho Christian. Kiranya oleh kemurahan-Mu Tuhan, mereka boleh semakin berhikmat, lebih pintar, dan lebih bijaksana. Untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, tolong Kau berkati Bapa, berikan panjang umur, kesehatan, dan kiranya apa yang mereka rindukan Tuhan berikan. Berkatilah Ibu Rosa Minerva Situmorang, Saudara Ferdinand Lumban Tobing, Ibu Korina Mesakaraeng, Bapak Predi Atara, Saudara Apen Jora Lehitu, Anak Juanita Gracia Lopli Sinaga, Saudari Intan Febriani Pin, Saudara Michael Lehitu, Saudara Jason Renaldo Olo, Ibu Desi Perawati, Bapak Yohanes Sudarmadi, Saudari Christine Febrianti Simajuntak, Saudari Valentin Febrina Atara, Anak Stephen Samuel Hutagalung, Saudara Heri Valentino Simajuntak. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Berkati juga keluarga Bapak Rapolo Jumarar Napitupulu dan Ibu Asyah yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya kebahagiaan, cinta kasih tetap bertumbuh dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati juga para janda, para duda di gereja-Mu. Tuhan senantiasa menghibur mereka. Berkati para lansia, berikan panjang umur dan kesehatan. Berkati anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan, anak-anak terlantar. Kiranya oleh karena kasih sayang Tuhan, setiap kebutuhan mereka tercukupkan. Berkati Bapak Ibu Majelis yang melayani di gereja-Mu. Kiranya Bapak Ibu Majelis tetap dalam kesehatan, melakukan pelayanan yang terbaik. Demikian juga calon majelis yang akan melayani gereja-Mu Pokdian Kasih dalam periode 2021-2025. Tuhan kiranya berkenan memperlengkapi mereka, sehingga mereka benar-benar siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Berkati setiap komisi yang akan melayani di gereja-Mu. Berkati panitia pembangunan. Berkati setiap jemaat-Mu Bapa. Ketika panitia pembangunan mengadakan kegiatan, maka jemaat-Mu boleh ambil bagian dalam kegiatan panitia pembangunan. Berkati juga bangsa dan negara kami dalam rencana vaksinasi COVID-19. Berkatilah vaksin itu Tuhan, sehingga vaksin itu menjadi solusi bagi kami, agar kami terbebas dari COVID ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengalami korban gempa di Mamuju. Demikian juga korban banjir di Banjarmasin. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan pengharapan bagi mereka. Ialah Bapa di sorga, kami menyadari keterbatasan kami. Kami menyadari bahwa kadang mulut kami tak mampu menyampaikan keluhan kami. Kiranya Roh Kudus yang berkuasa atas kami, berbicara kepada Tuhan, menyampaikan keluhan dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan yang Maha Baik akan memberikan yang terbaik bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa pelanggaran kami, agar kami berkenan untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Sempurnakanlah doa kami Bapa, ketika kami bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan kedatang. Beri dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Beritakanlah semuanya itu, nasihati dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajibanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.